Beredar sebuah foto di mana Gus Ikdam sedang ziarah kubur ya. Di sini diposting sahabat Gus Ikdam ziarah makam di Mantenan, Mbah Khalid Ridho. Mbah Khalid pun guyang-guyu teng emper swarga Gus mirsani putrane manfaat kagem tiang kathah. Ini postingannya sahabat Gus Ikdam ya, bukan Gus Ikdam. Ini postingannya sahabat Gus Ikdam. Dan yang bikin saya gagal fokus di sini adalah ketika mereka ini melihat Gus Ikdam, tetapi yang keluar dari mulut mereka, dari jari-jari mereka adalah hujatan, teman-teman. Sampai dikatakan oleh akun Yusuf ini seharusnya kan baik ya. Waduh, iki wong gedabrus dasar jongos Habib mari iki melu dagang kuburan. Oh, dikiranya Gus Ikdam berfoto seperti ini, dikiranya mau dagang kuburan. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita bahas adalah Gus Ikdam ya. Kasihan Gus Ikdam kalau menurut saya, karena ternyata masih banyak orang-orang yang mulutnya nggak bisa dijaga, jari jemarinya juga nggak bisa dijaga. Ketika melihat Gus Ikdam, apapun menjadi bahan hujatan, termasuk foto ini teman-teman. Foto ini diambil ketika Gus Ikdam sedang ziarah makam. Dan ternyata banyak orang-orang yang tidak suka dengan Gus Ikdam serta menghubung-hubungkan antara Gus Ikdam dengan dagang kuburan, teman-teman ya. Dikiranya ini seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib ya, yang dimana banyak sekali dibongkar oleh Wali Songo itu, dibongkar oleh apa ya, nah singkatannya PWI ya. PWI Laskar Sabilillah. Di situ mereka kerap sekali membongkar makam-makam yang diduga makam palsu, makam keramat yang tapi palsu, teman-teman. Dan dikiranya Gus Ikdam juga seperti itu. Sehingga ada komentar dari Yusuf ya. Nama Yusuf ini seharusnya orangnya baik, seharusnya ya. Wajarnya, normalnya harusnya baik. Tapi di sini komentarnya adalah Gus Ikdam ini dikatakan gedabrus, dasar jongos Habib itu. Mari iki melu dagang kuburan. Astagfirullahaladzim. Dikiranya Gus Ikdam mengikuti jejak-jejak oknum habaib yang bisnis makam itu, teman-teman. Padahal di sini Gus Ikdam ziarah kubur, ziarah makam ini untuk mendoakan leluhurnya, yaitu Mbah Khalid Ridho ya, seperti yang diposting oleh sahabat Gus Ikdam ini. Ziarah Mantenan Mbah Khalid Ridho ya, Mbah Khalid Ridho mpun guyang-guyu teng emper swarga Gus mersani putrane manfaat kagem tiang kathah. Saya tahu maksud dari sahabat Gus Ikdam ini adalah memuji, sebenarnya memuji keturunannya Mbah Khalid Ridho seperti Gus Ikdam yang bermanfaat untuk garangan-garangan di Jawa Timur ya, terutama di Jawa Timur dan di Blitar. Tapi untuk masalah kalimat guya-guyu teng emper swarga niki, ini hanya kalimat yang mungkin diberikan kepada Gus Ikdam, mungkin pujian juga ya, pujian juga. Tetapi teman-teman, ada juga yang berkomentar, cuma di Indonesia batu nisan dihiasi. Nah ini kalau orang yang nggak paham atau nggak mau paham, ini juga menjadi masalah karena mulut mereka, jari jemari mereka ini bisa merusak perasaan, menyakiti perasaan orang yang suka menghias makam atau suka nabur bunga, bukan menghias ya, menabur bunga di atas kuburan. Nah, teman-teman, apa sih hukumnya menabur bunga di atas kuburan? Kalau kalian belum tahu, ini ada ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang mungkin bisa kalian jadikan referensi juga. Apa hukum orang menabur bunga di kuburan? Ya. Silakan bunga. Menabur bunga itu apa? Kalau ditaburkan bunga, 7 macam, maka 7 hari akan jauh dari setan. Ya. Ada dalil. Oh, tak ada dalil ya. Jadi ingat, niat kalian, tujuan kalian menabur bunga di atas kuburan itu apa? Kalau niatnya ketika bunga itu masih segar, setan-setan nggak datang selama, kalau 7 rupa berarti 7 hari, itu salah teman-teman ya. Kalau niatnya seperti itu salah.
bunga mawar, bunga ros, mata ayam. Tapi kalau dia menyiramkan itu tak ada apa-apa. Karena Nabi membuat pelepah korma, di belakang Nabi pelepah korma. Kenapa kau tancapkan pelepah korma? Karena pelepah korma ini bertasbih. Pelepah korma ini basah bertasbih, pokok kayu bertasbih, pakai daun-daun bunga bertasbih. Oke, kalau Pak dikiaskannya ke situ, tapi kalau dia gini, maka tak ada lagi. Oke, ini tambahan teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa kok disiram bunga atau dikasih bunga mawar misalkan, bunga kantil di atas kuburan? Gunanya untuk apa? Kalau tidak bertujuan untuk menjauhkan musibah atau setan ya, kata Ustadz Abdul Somad tadi, itu salah. Kalau sampai tujuannya untuk mengusir setan misalkan, itu salah. Tapi kalau tidak ada tujuan, tidak ada tujuan apapun, mungkin hanya sebagai tanda bahwa ada orang yang kesini, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa menurut Ustadz Abdul Somad. Dan kalau kata Ustadz atau Profesor Zahro, itu kalau bisa malah di atas makam, di atas pusara ya, di atas makamnya, bukan di batu nisan, di atas pusara itu ditanami bunga, itu malah oke teman-teman ya. Jadi jangan dicabuti bunganya. Jadi justru ditanami tanaman seperti bunga gitu ya di atas pusara makam. Jangan ngeresihi kuburan, itu masalah. Jadi ziarah kubur malah dibersihkan, itu salah. Nah, iso ditanduri. Ditanami pohon-pohon perdu gitu. Kalau enggak ya wes, pokoknya jadi di atasnya pusara itu loh. Kalau di kelilingnya monggo aja. Tapi usahakan di atas apa jenisnya pusara kan? Pusara. Lemaisan nisan. Pusara. Di atas pusara itu bukan kembang. Mohon maaf tetap saya hormati yang pakai kembang. Tapi kembang itu kan jelas asal usulnya. Tuh. Jadi kalau menurut Profesor Zahro, itu justru jangan dibersihkan di atas pusara makam. Justru ditanami tanaman hias seperti bunga, seperti itu. Jangan dibersihkan. Tapi ya kalau Profesor Zahro, meskipun banyak yang menabur bunga, ini sebenarnya Profesor Zahro sudah menjelaskan teman-teman, bahwa menabur bunga itu bukan tradisi orang Islam, tapi tradisi orang Hindu. Untuk ziarah orang mati pakai kembang itu loh, asal-usulnya kertasnya. Sudah pernah saya sampaikan di sini kan, jelas itu agama Hindu. Tapi ada yang menafsir, oh ini gantinya pelepah kurma Nabi. Terserah, pelepah kurma dipakai di kembangnya silakan. Tapi yang jelas, bunga itu adalah sarana ritualnya orang kepercayaan, orang kebatinan, orang Hindu. Orang Hindu ya teman-teman ya. Tetapi Profesor Zahro ya biasa saja, maksudnya tidak melarang, karena kadang kalimat larangan itu nanti disimpulkan beda ya. Jadi Profesor Zahro ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa. Kalau dikiaskan dari pelepah kurma dikiaskan menjadi bunga, itu terserah lah ya, terserah kata Prof Zahro. Saya tidak menyalahkan. Terserah itu mereka. Tapi dalam Islam tidak ada tuntunan itu. Ya. Yang ada menafsiri, silakan aja menafsiri, monggo saja. Pelepah kurma dikiaskan dengan kembang itu monggo saja. So, santai ya, kalau Profesor Zahra itu santai. Karena mau bagaimanapun, kalau memang itu adalah tradisinya orang Hindu, maka ajaran Islam ini merubah pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman, jangan kaku. Jangan sampai ajaran Islam ini dicap ajaran yang tidak punya toleransi. Meskipun dalam Islam tidak ada prosesi tabur bunga, itu tidak ada. Tetapi cara-cara orang Muhammadiyah pun loh ya, orang Muhammadiyah pun sekelas Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini dengan tertawa. Maksudnya apa? Tidak kaku. Jangan pakai kembang, jangan pakai bunga, jangan tabur bunga. Tidak seperti itu bahasanya. Mau bagaimanapun, tradisi orang Islam itu bukan mencaci, bukan kaku ya, tetapi bisa melihat kondisi di mana tradisi itu berada. Jadi orang Islam memang mengajarkan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi tidak kaku caranya. Seperti halnya Buya Yahya juga. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya berpesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur, jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya nggak usah dicadini, itu sudah saya siapkan pohon kurma, patai saja, tancepin, semoga Allah mengampuni saya, selesai. Tuh.
Tradisi kita bukan caci maki, teman-teman ya. Tradisi kita adalah mengingatkan, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, perlahan, tradisi yang bukan ajaran Islam, bukan tradisi Islam, perlahan-lahan kita jelaskan ya. Jadi jangan sampai langsung larangan. Itu kafir misalkan ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa perlahan-lahan agar ajaran Islam diterima baik oleh tradisi orang zaman dahulu sehingga tidak menimbulkan masalah baru.